Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Sabi dengan NIM 607012500097 dari kelas 4901. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi array dalam bahasa pemrograman Java. Apa itu array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama ke dalam satu variabel, di mana setiap data disimpan pada posisi tertentu dan dapat diakses menggunakan indeks. Dalam bahasa pemrograman Java, indeks array dimulai dari 0, sehingga elemen pertama berada pada indeks ke-0. Pentingnya array. Array sangat penting dalam pemrograman Java karena memudahkan pengelolaan data secara efisien dan struktur dalam aplikasi. Alasan mengapa array penting. Yang pertama, efisiensi penyimpanan data. Array memungkinkan banyak data dengan tipe yang sama disimpan dalam satu variabel, sehingga kode program menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Tanpa array, programmer harus membuat banyak variabel terpisah untuk setiap data. Yang kedua, mempermudah pemrosesan data. Array dapat diproses menggunakan pengulangan, sehingga operasi seperti pencarian, pengurutan, dan penghitungan dapat dilakukan secara sistematis. Contohnya, menghitung rata-rata nilai mahasiswa, menentukan nilai maksimum dan minimum. Lanjut, yang ketiga, struktur data dasar untuk materi lanjutan. Array merupakan fondasi untuk mempelajari struktur data lain seperti matriks array dua dimensi, array list, stack, dan QQ. Tanpa memahami array, akan sulit memahami struktur data yang lebih kompleks. Yang keempat, digunakan dalam berbagai kasus nyata. Array sering digunakan dalam pengolahan nilai mahasiswa, penyimpanan data sensor, manajemen data pengguna, pemrosesan gambar dan suara. Yang kelima, meningkatkan keteraturan program. Dengan array, data disimpan secara terorganisir sehingga mengurangi kesalahan logika, memudahkan debugging, mempermudah pengembangan program. Konsep dasar dan karakteristik array. Definisi dari array adalah struktur data linier yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang homogen, diorganisasikan secara berurutan di dalam memori, dan setiap elemen dapat diakses secara langsung menggunakan indeks. Untuk sifatnya, array memiliki ukuran tetap, indeks mulai dari 0, dan tipe data yang homogen. Perbedaan array dengan tipe data lainnya. Array adalah struktur data yang memiliki ukuran tetap, sedangkan koleksi lain seperti list bersifat dinamis dan fleksibel. Deklarasi dan inisialisasi array. Untuk mendeklarasikan array, kita bisa oke, untuk jadi deklarasi itu yang deklarasi itu belum ada value apa-apa, dan ini untuk mendeklarasikan array. Untuk inisialisasi, inisialisasinya terbagi menjadi dua. Ada yang sudah terisi yang menjadi baris seperti ini. Ada juga yang belum diisi. Jadi kita hanya memberikan slot slot indeksnya. Contohnya di sini slot indeksnya 5. Di bawahnya kita harus mengisi lagi dengan memanggil variabelnya.
terus kurung siku-siku untuk slotnya yang keberapa, lalu nilainya. Kenapa di sini angka terakhirnya 4 sedangkan di sini 5? Karena indeks array itu dimulainya dari 0. Oke, lanjut. Oke, di sini ada studi kasus array nilai mahasiswa. Sebuah program diperlukan untuk mengelola nilai akhir mahasiswa dalam satu kelas. Program harus mampu menyimpan nilai mahasiswa dalam sebuah array, menampilkan seluruh nilai, menghitung nilai rata-rata, menentukan nilai tertinggi dan terendah. Jadi saya di sini langsung saja ingin membuat programnya. Yang pertama kita buat dulu array. Kita menggunakan eh, nilai yang sudah diisi. Yang seperti ini nih. Kita isi dulu. Sembilan puluh delapan lima empat. Terus kita membuat lagi variabel baru dengan tipe data integer. Ini untuk nilai yang tertinggi. Kenapa ini nilai kursi kuno? Jadi saat nanti diproses, eh, dimulainya dari indeks yang pertama. Dicermin. Oh ya, ini kalau di program Java jangan lupa ditutup biar tidak error. Terus setelah itu password nilai ada mahasiswa. Oke, setelah ini kita buat looping ya. Kita loopingnya menggunakan for saja. Itu jadi memiliki nilai satu, memiliki nilai 0. Berarti ini memiliki nilai dot nilai i space. Oke, langsung so di sini mahasiswa ke kayak gini. Terus, berarti di sini untuk oke, satu satu. Hmm. Теперь проект закончен.
baru ini sih arahnya dipanggil nilai lagi. Oh, sorry, berarti ini kan dosa. Nilai, eh, kok perlu dikur nih? Soal nilai, barusan masa itu, oke. Hmm, oh, iya, iya, oh, kita bikin variabel total untuk menampung variabel nilai. Ah, terus katanya nggak bisa ya. Oh, kan ini global. Oh sih. Nah, bisa. Oke, bisa. Ini. Sekarang ini kok tab-nya sini nih. Wah, ngaco nih. Kita bikin berantakan dulu aja. Nilai ini. Max nilai. Nah, oke. Oke, harusnya udah bisa. Benar. Terus sekarang kita bikin yang nilai rendahnya. Bukan nilai rendah, nilai minimum. Ini juga. Oke. Hmm, for fornya sih kayaknya udah levelnya kayaknya udah selesai. Lanjut kita bikin untuk perhitungan yang rata-rata. Kita di di luar dari lupa aja kita bikin variabel rata-rata di sini. Oke, variabel total nilai.
Yuk. Hmm, kenapa ini nggak mau? Apa karena ada ini? Nggak bisa juga. Hmm, oke berusaha that's variable berarti ada yang salah kayaknya. Kalau ini dihapus, ini nggak bisa dipanggil. Hmm, oh, ini salah. Itu kayaknya. Oke, ini masih bisa ya. Hmm, hmm, nilainya harusnya bener sih ada yang totalis ini. Oh, sebagai nilai awalnya ini udah benar. Apa ini nggak bisa dipanggil? Sisi ya seperti di atas. Bisa. Ah, dapat tahu untuk nilai ini untuk dibaginya sampai error ya. Hmm, malah satu posisi. Maaf, maaf. Cuma salah posisi. Ke shot-shotin doang. Ah, tak, tak, tak. Minimal. Rata-rata. Oke. Sekarang buat yang sub yang hmm, nilai tertinggi kita panggil yang max. Oke, sekarang yang nilai terendah min. Oke, nah, kita coba run. Nilai tertinggi 90, nilai terendah 70. Nilai terendah 70 ya. Hmm. Oh ini ternyata ini bukannya ini yang bawah sudah sesuai.
Ini ini yang waktu tadi saya latihan. Ini yang baru kita kerjakan tadi. Jadi sudah sesuai ya. Nilai tertingginya 90, nilai terendahnya itu 60. Oke, jadi untuk studi kasus yang pertama ini sudah selesai. Lanjut kita mengerjakan studi kasus yang kedua. Kita buat dulu. Nggak bisa. Ini kok kita kasih kode Java. Oke. Jadi untuk rekeningnya pilih static void main string works. It works. Jadi seperti yang tadi saya akan membuat ini inisialisasinya yang sudah ada nilai integer. Penjualan, namanya penjualan. Ah, kita kasih nilai dulu. Mungkin kasih puluh, 200, 120, 160. Tutup. Sama seperti yang tadi kita buat dulu isian total awal. Nah kita kan menggunakan nanti integer max seperti tadi, penjualan pada indeks slot ke 0 atau yang pertama integer hari terbaik, misalnya kasih tanggal 1. Oke, langsung ke perulangan integer i sama dengan 0 i kurang dari penjualan dua bisnis. Double Islam. Salah. Saya suruh menyimpan data penjualan harian, menempel suatu penjualan, menentukan hari dengan penjualan tertinggi. Oke. Berarti di sini seperti biasa hari
nggak usah pakai spasi. Hmm, plus satu agar harinya bertambah. Penjualan. Hmm, laptopnya panas kan? Total penjualan. Hmm, oke, dorongan sama kayak tadi sih. Info sama penjualan lebih dari max. Hmm, plus penjualan tapi kalau begini sebenarnya nggak pakai. Hmm, oke. Hmm, itu apa? Ini pemasak nilai total. Hmm, total serahkan ke aduh, kenapa ini exportnya tertinggi terjadi pada hari ke hari yang salah dari dari hmm, siapa penyimpanan penjualan penampilan suatu penjualan mengikuti penggunaan menumpang itu oke. Hmm, aku mau keren hari ke uh sabar sabar kayaknya ada yang salah hari ke penjualan hmm, seharusnya bukan gini
Oh, saya salah di sini. Ah, sini. Oke. Nah, ini baru benar. Bukannya tadi pusing. Oke. Sepertinya program kita udah beres. Kita ada penjualan di hari terbaiknya juga. Oke. Untuk studi kasus yang kedua sudah selesai. Jadi kesimpulannya pemahaman tentang array sangat penting untuk pengembangan aplikasi Java dan efisiensi pengolahan data. Terima kasih. Mohon maaf bila penjelasan materinya banyak kesalahan dan terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.